semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 277. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga yang baik-baik terjadi tahun ini guys. Semoga resolusi kita yang kita inginkan, yang kita cita-citakan tercapai tahun ini. Amin ya Allah, amin amin. Ya pokoknya kesuksesan, kesehatan, semuanya makin baik lagi guys. Oke, dan gue juga mau ngingetin lagi seperti biasa, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Ya, seperti kita tahu ya, pada tanggal 3 kemarin, Manga Black Clover chapter 227 versi resminya telah rilis guys. Dan kalau gitu langsung aja kita bahas. Oke, jadi seperti kita tahu di chapter sebelumnya, pertarungan melawan Dark Riot sudah dimulai. Sebelumnya, kita melihat Yuno dan Langris sedang melawan Zenon. Yang dimana guys, pada akhir chapter sebelumnya, kita melihat wujud kekuatan baru dari Yuno yang mampu menembus pertahanan mutlaknya milik Zenon. Apakah serangan Yuno tersebut mampu menyakiti Zenon? Sabar dulu guys, karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu, langsung aja yang pertama, Yuno berhasil melukai Zenon. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita diperlihatkan kelanjutan dari serangan Yuno di chapter sebelumnya. Dan ternyata guys, serangan Yuno yang satu ini mampu melukai Zenon, bahkan sampai membuat Zenon muntah darah. Sayangnya, pertarungan mereka di chapter kali ini hanya sebatas itu aja guys. Karena di panel selanjutnya kita sudah berpindah tempat, berbeda cerita. Padahal, kalau kita lihat dari judulnya, The Vice Captain of Golden Dawn, yang berarti adalah wakil Kapten Golden Dawn, di sini awalnya gue bakal mengira bahwa di chapter 277 ini akan full melanjutkan pertarungan antara Yuno versus Zenon. Namun ternyata tidak guys, kita di prank. Pertarungan Yuno versus Zenon hanya di awal-awal chapter aja. Bahkan isi penting dari chapter ini bukan tentang Yuno, tapi lebih ke pertarungan yang lain. Tapi dari momen ini kita bisa melihat betapa hebatnya kekuatan Spirit of Boreas. Bahkan sampai bisa melukai Zenon yang memiliki absolute defense. Apakah momen ini menjadi pemicu bagi Zenon untuk mengeluarkan semua kemampuannya? Bisa jadi guys, bahkan ada rumor di chapter-chapter selanjutnya Yuki Tabata akan mengungkapkan nama dari iblisnya Zenon. Wah, kira-kira siapa ya nama iblisnya? Dan kenapa iblisnya Zenon ini di-reveal atau diungkap lebih lama dibandingkan iblis-iblis lainnya guys? Dibandingkan dengan Lucifer dan Megicula, kenapa lebih lama gitu? Apakah iblis Zenon ini merupakan salah satu nama iblis terkenal? Patut untuk kita tunggu. Lanjut yang kedua, Charlotte, Rill versus Vanica. Oke, seperti yang gue bilang pada poin pembahasan sebelumnya, pertarungan antara Yuno versus Zenon belum selesai, tapi kita sudah berpindah tempat, yaitu di tempatnya Rill, Charlotte, dan juga Vanica. Seperti yang kita lihat ya guys, di sini Vanica terlihat sedang duduk santai di sebuah kursi yang melayang. Sebenarnya si Vanica sendiri sudah tahu bahwa ada yang menyusup, namun awalnya dia kira itu adalah Noelle. Ya ngomong-ngomong sangat disayangkan ya, sampai chapter 277 kita belum melihat pergerakan dari Noelle dan juga kerajaan Hub. Padahal sebelumnya mereka sudah dikonfirmasi akan ikut serta dan bergabung dalam misi kali ini. Noelle pun juga bertekad untuk menyelamatkan Loro Pechika serta melawan Vanica kembali. Namun sayangnya sampai chapter 277 ini belum ada kabar tentang mereka guys. Nah justru itulah gue masih yakin kalau pertarungan melawan Dark Riot ini masih sangat panjang guys. Karena masih banyak karakter-karakter yang belum bermunculan. Oke, kita balik lagi ke cerita. Di bawahnya Vanica, di sini terlihat siluet dari dua orang. Dan ternyata guys, dua orang ini adalah anggota dari 8 Jenderal Bersinar atau X-Shining General yang berasal dari Kerajaan Diamond. Jadi mau nggak mau, sebelum melawan Vanica, di sini Rill dan Charlotte harus menghadapi 2 Jenderal Bersinar dulu guys. Dan mereka pun terlihat telah dikendalikan oleh sihir kutukan milik Vanica. Cukup miris sih liatnya ya, sekelas jenderal sebuah kerajaan dijadiin boneka gitu. Miris sekali. Namun, gak hanya diberi kutukan oleh Vanica, 2 jenderal ini, sihirnya juga sedikit dimodifikasi oleh Morris. Sehingga kekuatan mereka menjadi lebih kuat guys. 2 jenderal ini pun mampu menahan serangan pertama dari Charlotte. Ya, tumbuhan mawar berduri Charlotte dibakar habis pada serangan pertamanya. Melihat serangan Charlotte yang gagal pun, di sini Rill tidak tinggal diam dan ikut menyerang dengan picture magic atau sihir lukisnya. Sedangkan si Vanica guys,
dia mah masih santuy-santuy aja gitu. Masih santuy-santuy sambil ngomentarin sihirnya Charlotte sama Real. Bahkan ya guys, di sini Charlotte dan Real diremehkan oleh Vanica. Vanica menganggap bahwa sihirnya Charlotte dan Real hanya segitu aja guys kualitasnya. Bahkan Vanica secara terang-terangan mengatakan dia lebih tertarik melawan Asta atau Yami karena sudah mengalahkan Dante. Tapi Yami yang sudah ngalahin Dante aja masih diremehin sama Vanica di sini. Cuma gara-gara si Yami ini berhasil dibawa oleh Zenon. Ya gimana ya guys, si Vanica ini belum tahu aja gitu kalau si Zenon sebenarnya cuma nyampah doang gitu. Dia datang pada akhir-akhir. Tapi memang begitulah sifat dari villain kita yang satu ini. Dia memang suka meremehkan lawannya guys. Lanjut yang ketiga, kekuatan sejati sihir Mawar, Queen of Briars. Oke, selanjutnya panel berganti. Di sini kita sempat sedikit melihat flashback masa-masa latihan Charlotte selama 6 bulan ini guys. Mungkin kalian yang ngikutin animenya atau nonton animenya tentu tahu ya, kalau si Charlotte ini mengajukan dirinya sendiri untuk ikut berlatih di Kerajaan Heart. Dan di sini telah terungkap, pada saat di Kerajaan Heart, Charlotte fokus mempelajari teknik mana metode. Bahkan Potrov selaku Spirit Guardian mengakui bahwa si Charlotte ini merupakan orang yang jenius guys. Ya bagaimana tidak jenius guys? Di chapter kali ini telah terungkap bahwa Charlotte berhasil menguasai teknik mana metode dalam hanya waktu sesingkat ini gitu. Selama ini kita juga tahu ya bahwa dalam sihirnya Charlotte terdapat kutukan di dalamnya. Nah, kutukan ini tuh bagaikan rantai atau belenggu yang menekan sihir Charlotte. Kenapa bisa dikatakan rantai atau belenggu? Ya karena kalau Charlotte tidak bisa mengendalikan kutukannya ini bisa berbahaya bagi orang lain. Seperti yang terjadi dulu pada saat dia diselamatkan oleh Kapten Yami. Nah, setelah mempelajari teknik mana metode, akhirnya Charlotte dapat menggunakan dan mengendalikan kutukan mawarnya dengan tepat. Sehingga Charlotte pun bisa menggunakan sihir mawar liar ke tingkat yang lebih tinggi lagi guys. Tapi hal menariknya belum selesai sampai di situ. Pada panel selanjutnya, Charlotte terlihat sedikit flashback dengan kata-kata Dorothy. Ya, menurut penjelasan dari Dorothy, Curse Magic atau sihir kutukan yang ada di dunia ini berasal dari Megicula. Megicula itu seperti orang tuanya kutukan. Nah, makanya itu di sini Charlotte makin bertekad untuk mengalahkan Vanica dan Megicula. Karena guys, banyak yang berteori, gua nggak tahu ya ini benar atau enggak karena di officialnya pun belum dikonfirmasi. Banyak yang berteori, jika Megicula kalah, maka seluruh kutukan yang ada di dunia ini akan ikut menghilang guys. Dan kalau kutukan Megicula menghilang, tentunya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Contohnya seperti nyawanya Loro Pechica guys. Ya, dengan tekad yang kuat tersebut, kita melihat beberapa kekuatan baru yang Charlotte perlihatkan di pertarungan kali ini guys. Yang pertama guys, dengan menggunakan teknik mana metode, di sini kita melihat Charlotte menjadikan satu ruangan besar menjadi sebuah taman. Taman tanaman mawar biru. Bukan taman para bujangga ya. Kalau taman para bujangga mah hai begitu kata para bujangga. Ya skip. Oke kita lanjut. Jadi sihir ini juga bisa disebut Blue Rose Paradise atau surga mawar biru. Ditambah lagi, sebelumnya kita juga tahu bahwa Real telah menyuburkan tanahnya dengan elemen api dan airnya. Sehingga tanaman mawar Charlotte ini tumbuh dengan pesat guys. Belum selesai sampai di situ, yang lebih kerennya lagi, gak cuma lingkup sihirnya aja yang luas, tapi sihirnya Charlotte ini juga bisa menghisap kutukan musuhnya guys. Sehingga kutukan Megicula yang ada pada dua jenderal besinar dibuat melemah oleh Charlotte guys. Dibuat melemah oleh Charlotte. Kemampuan ini disebabkan oleh kutukan yang Charlotte miliki. Ya ini masih rumor ya, masih teori. Banyak yang berteori kemungkinan kutukan si Charlotte ini dapat membuat dirinya menghisap sesuatu dari seseorang melalui tanaman mawarnya. Makanya keluarga Rosalie pun takut banget sama kutukannya si Charlotte ini guys. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama kutukannya si Henry. Cuman kan kalau si Henry ini kan menghisap mana. Kalau si Charlotte ini atau Rosalie ini menghisap kutukan. Dan bedanya lagi, kalau Henry, kalau kita deketan aja, dia sudah bisa menghisap sihir seseorang. Kalau si Charlotte atau Rosalie, dia memerlukan media untuk menghisap sesuatu, yaitu sihir tanamannya guys. Tapi balik lagi, ini masihlah sebuah teori, bisa benar bisa enggak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Potrov, Charlotte memang jenius guys. Dia bahkan bisa menggunakan kutukan yang ada pada dirinya menjadi sebuah sihir anti kutukan. Menjadi sebuah kekuatan untuk melawan Megicula. Wah gila, memang jenius nih orang. Untung cantik gitu, udah cantik jenius lagi, double kill. Dia mampu memanfaatkan semua hal yang dia pelajari guys.
pengalamannya sebagai kesatria sihir, menguasai mana reinkarnasi elf, serta menguasai teknik mana metode. Ketiga ini gak ada yang sia-sia bagi Charlotte. Semua itu dia gabungkan dan dia manfaatkan sehingga dia dapat membuka potensi sejati dari sihir mawar liar. Ya, tidak hanya menggunakan sihir mawar biru, sekarang Charlotte pun bisa menggunakan sihir mawar merah yang sebelumnya digunakan oleh elf Charla, guys. Dan tentu kita tahu sihir mawar merah ini lebih kuat dibandingkan sihir mawar birunya Charlotte. Dan dengan sihir mawar merah inilah Charlotte dapat mengalahkan dua jenderal bersinar kerajaan Diamond sekaligus, guys, dalam satu serangan. Bahkan gak cuma mengendalikan salah satunya aja. Di sini Charlotte bisa mengendalikan mawar biru dan mawar merah sekaligus, guys, melalui form atau wujud barunya, yang dimana wujud barunya si Charlotte ini dinamakan Queen of Briar atau Ratu Mawar Liar. Wah, gila, keren banget coy. Gila, epic banget guys, lu lihat dong. Cuman kalau kita lihat ya, kalau dari mahkotanya itu agak mirip ya sama wujud Spirit of Boreasnya Yuno gitu. Bedanya si Charlotte ini menggunakan batang mawar gitu, yang dipenuhi dengan duri. Jadi buat lu jangan macem-macem sama Neng Charlotte. Kalau lu berani nyenggol Neng Charlotte, siap-siap aja lu tertusuk duri-duri gitu. Duri-duri cinta. Skip. Oke, lanjut. Jadi, saking kerennya Neng Charlotte di pertempuran kali ini, bahkan Real pun sampai kaget, guys. Ternyata selama ini, Charlotte menjadi kapten kesatria sihir tanpa mengeluarkan kekuatan sejati dia. Ya, abis gimana ya? Seperti yang udah kita bahas tadi. Selama ini tuh Charlotte terlalu takut dengan kutukannya, sehingga dia jadi nggak bisa membuka potensi sejati dari sihir mawar liar. Namun, pada chapter kali ini, Charlotte telah melewati batasan tersebut, guys. Mantap. Charlotte terus slay. Lanjut yang keempat, Charlotte berhasil menyerang Vanica. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas pada poin pembahasan sebelumnya, bahwa di chapter kali ini kita melihat Charlotte mendapatkan beberapa kekuatan baru. Mulai dari menggunakan teknik mana metode, mengubah kutukannya menjadi sihir anti kutukan atau mantra anti kutukan, serta penggunaan sejati dari sihir mawar liar yang membuatnya bisa mengendalikan sihir mawar biru dan juga sihir mawar merah, serta wujud baru dari penggabungan sihir mawar biru dan juga sihir mawar merah, yang dimana wujud ini dinamakan Queen of Briar. Vanica yang melihat itu semua semakin menjadi-jadi, guys, semakin gila dia. Bahkan sekarang dia menganggap Charlotte adalah lawanan sempurna baginya. Ya, yang namanya maniak bertarung ya. Tanpa pikir panjang, di sini Vanica langsung maju menyerang Charlotte. Tindakan Vanica yang satu ini memanglah sangat sombong dan juga ceroboh, guys. Ceroboh. Dia main maju-maju aja gitu sampai dia nggak sadar sihir mawarnya Charlotte sudah mengikat kakinya. Di sini pun Charlotte juga mengatakan bahwa si Vanica ini tidak waspada. Ya abis gimana ya guys, namanya nih cewek maniak bertarung gitu. Udah gitu dia merasa kuat. Jadi mana mikir strategi, main barbar aja. Terobos aja lah anjing gitu. Langsung barbar, langsung nyerang. Gak perlu pikir-pikir strategi, gak perlu pusing-pusing. Nah, ketidakwaspadaannya si Vanica ini dimanfaatkan oleh Charlotte dengan baik, guys. Karena pada akhir chapter di sini kita melihat sihir mawarnya Charlotte berhasil menyerang dan mengurung Vanica. Memang mantap Neng Charlotte di chapter kali ini, guys. Gua rasa itu si Vanica bakal kesusuban gitu, kesusuban duri-duri mawar. Kalian tahu gak kesusuban? Kesusuban itu yang kalau ada kalian main kayu gitu terus ada serabutnya atau durinya nancep di jari kalian tuh yang kecil banget, itu namanya kesusuban, guys. Tapi nggak hanya tertusuk duri aja, di sini ada kemungkinan nantinya Charlotte juga akan mencoba untuk melemahkan atau menghisap kutukan Magicula yang ada pada Vanica, guys. Ternyata guys, ada alasan kenapa si Charlotte ini lebih diutamakan melawan Vanica dibandingkan dengan Dorothy. Kan di chapter sebelumnya kita sempat dibuat bingung tuh, kenapa Dorothy yang punya sihir OP malah diskenariokan melawan atau menahan Dark Disciple gitu. Kenapa bukannya ikut menyerang Vanica dari awal? Ya ternyata karena si Charlotte ini memiliki kemampuan untuk melemahkan sihir kutukannya Vanica, guys, atau kutukannya Magicula. Sedangkan Real dengan menggunakan berbagai macam elemen seperti api dan air, ia dapat menyuburkan tanah sehingga mensupport sihir tanamannya milik Charlotte. Namun apakah serangan ini akan berhasil melukai Vanica? Bisa jadi iya, guys, karena sebelumnya kita juga melihat Zenon telah berhasil dilukai oleh Yuno. Jadi ada kemungkinan nasib mereka sama di sini. Namun gue pun masih ragu apakah satu serangan ini mampu mengalahkan Vanica. Sepertinya belum tentu, guys. Karena seperti gue bilang tadi, bahkan Noelle dan kerajaan Heart pun belum datang, belum muncul. Jadi gue masih berpikir melawan Dark Knight ini masih panjang walaupun mereka berhasil dilukai.
Dan juga sangat tidak seru kalau villain sekelas Dark Riot dikalahkan dalam waktu sesingkat ini. Betul apa betul? Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 277. By the way, terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena kalian subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gua pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gua di @fatur198-nya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video-video selanjutnya, dan terima kasih, dadah.